Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahbudin dengan NIM 2411353. Saya Hikayatul Ulfiah dengan NIM 2411342. Saya Arum Anissa Putri dengan NIM 2411352. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian terhadap inharmonis hukum. Inharmonis hukum dapat diartikan sebagai keadaan di mana terdapat ketidaksesuaian atau ketidakharmonisan antara norma hukum yang berlaku dengan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Inharmonisasi hukum sering muncul ketika aturan hukum dianggap tidak relevan, tidak adil, atau tidak mampu mengikuti perkembangan sosial yang dinamis. Misalnya, norma hukum tertentu mungkin tidak lagi sejalan dengan kemajuan teknologi, perubahan nilai budaya, atau tuntunan masyarakat yang terus berkembang. Akibatnya, ketegangan terjadi antara aturan hukum yang kaku dengan kebutuhan sosial yang mendesak. Ada beberapa penyelesaian terhadap inharmonis hukum. Yang pertama adalah interpretasi hukum. Apa itu interpretasi hukum? Interpretasi hukum merupakan penafsiran hukum, yakni cara mencari arti dan makna dari peraturan perundang-undangan. Penafsiran hukum atau interpretasi adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada suatu peristiwa. Sebaliknya, dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturan yang khusus. Dalam hal ini, hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi. Sebab hakim tidak boleh menolak, memeriksa, dan mengadili suatu perkara dengan dalih tidak ada hukumnya. Maka hakim menemukan hukum baru untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Interpretasi ini mempunyai beberapa macam metode. Yang pertama adalah interpretasi gramatikal atau biasa disebut juga dengan tata bahasa. Kemudian ada interpretasi historis, interpretasi sistematis atau bisa juga disebut dengan logis. Terus kemudian ada interpretasi ekstensif, interpretasi restriktif, interpretasi teleologis, interpretasi interdisipliner, interpretasi multidisipliner, interpretasi komparatif, dan yang terakhir ada interpretasi futuristik atau juga bisa disebut dengan antisipatif. Penafsiran hukum atau legal interpretation senantiasa diperlukan dalam penerapan hukum tertulis untuk menemukan dan membentuk suatu hukum. Dan yang kedua ada penemuan hukum atau juga bisa disebut dengan res finding. Apa itu penemuan hukum? Penemuan hukum dapat diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya yang bertugas menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum yang konkret. Penerapan hukum merupakan kontraktisasi atau individualisasi peraturan hukum atau juga bisa disebut dengan dasolan yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret tertentu atau dengan juga bisa disebut dasein. Perundang-undangan mempunyai banyak masalah penerapannya dalam masyarakat. Antara lain dianggap tidak fleksibel, tidak lengkap untuk memenuhi segala peristiwa hukum atau tuntutan hukum. Menimbulkan kekosongan hukum atau res vacuum yang biasa disebut juga dengan kekosongan peraturan perundang-undangan. Sumber penemuan hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber penemuan hukum konvensional. Sumber penemuan hukum konvensional adalah hukum yang tidak lain, dimaksud di sini adalah sumber atau tempat, terutama bagi hakim dalam menemukan hukumnya. Dan yang kedua, sumber penemuan hukum Islam. Seperti halnya sumber penemuan dalam hal penemuan hukum menurut hukum konvensional, maka dalam hukum Islam juga terdapat urutan atau hierarki tersendiri dalam hal penemuan hukum, yaitu Al-Quran dan Sunnah atau hadis, seperti itu. Penyelesaian dalam inharmonis hukum. Yang ketiga ada kesesatan dalam penalaran hukum. Permasalahan yang mengenai argumentasi hukum salah satunya adalah kesesatan. Kesesatan atau falasi terjadi karena hal yang dirasa tidak masuk akal apabila seorang tidak sadar bahwa penalaran yang ia lakukan adalah sesat. Maka penalaran tersebut dinamai
paralogis. Sementara jika penalaran sesat tersebut digunakan secara sengaja kepada seseorang untuk menyesatkan, maka disebut sopisme. Tidak adanya hubungan yang logis antara premis dan konklusi menyebabkan sesatnya sebuah penalaran. Kesesatan seperti itu disebut sebagai kesesatan relevansi. Dalam argumentasi hukum, setidaknya terdapat 5 kesesatan dalam kaitannya dengan argumentasi hukum. Di antaranya adalah: pertama, ada argumentum ad ignotarian. Yang kedua, ada argumentum ad verecundiam. Yang ketiga, ada argumentum ad hominem. Yang keempat, ada argumentum ad misericordiam. Yang kelima, ada argumentum ad baculum. Untuk dapat mengetahui apakah suatu kesimpulan atau keputusan tersebut mengandung unsur falasi atau kesesatan penalaran dalam hukum, maka pengamat hendaknya memahami terlebih dahulu objek yang akan dikaji berdasarkan bidang disiplin ilmu yang menaunginya. Yang keempat adalah metode menemukan kebenaran dalam hukum. Dalam usaha menakar kebenaran hukum dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa teori kebenaran pengetahuan pada umumnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu kebenaran pengetahuan yang dihasilkan oleh manusia dapat ditakar dengan teori korespondensi. Apa itu teori korespondensi? Teori korespondensi, menurut teori ini, kebenaran adalah terdapatnya kesesuaian antara suatu pernyataan dengan faktanya. Kedua, ada teori koherensi. Teori koherensi, menurut teori ini kebenaran adalah konsistensi antara suatu pernyataan dengan pernyataan lainnya yang sudah diakui kebenarannya. Dan yang terakhir ada teori pragmatis. Menurut teori ini, kebenaran adalah sesuatu yang dapat berlaku atau dapat memberikan kepuasan. Dengan kata lain, sesuatu pernyataan atau proposisi dikatakan benar apabila dapat memberikan manfaat yang praktis bagi kehidupan. Sesuatu ini benar bila berguna. Dalam logika dan penalaran hukum, terdapat urgensi penalaran dan mengembangkan pemikiran hukum. Yang pertama ada konsep dan terminologi dalam penalaran hukum. Pola dasar legal reasoning adalah reasoning melalui contoh. Terdapat beberapa hal yang menjadi bahan perbedaan melalui pelaksanaan legal reasoning. Di antara para ahli hukum, terutama di negara yang menganut common law sistem, pembatasan terhadap kebebasan para hakim untuk tidak keluar dari contoh legal reasoning yang diperoleh dari pengadilan terdahulu. Adanya pembatasan kebebasan hakim untuk menggunakan kemampuannya melihat kasus yang diadilinya. Akibat doktrin yang kaku ini, para hakim seakan kehilangan kebebasan untuk mencari kebenaran di dalam suatu kasus dengan kasus-kasus yang sudah diputuskan terdahulu. Dalam perkembangan teori hukum, para ahli mengharapkan bahwa hakim tidak hanya berupaya melihat kasus melalui mata hakim terdahulu, akan tetapi juga harus dapat melihat kasus yang diadilinya melalui matanya sendiri. Logika merupakan kerangka berpikir dalam mendasari penalaran hukum, dan fakta adalah dasar empiris dari setiap kasus hukum. Selanjutnya ada hukum. Hukum merupakan peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan kasus yang dihadapi. Yang keempat ada nilai-nilai seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial juga memainkan peran penting dalam penalaran hukum. Selanjutnya ada hubungan antara konsep, proposisi, dan penalaran hukum. Apa itu konsep? Konsep adalah unit dasar pemikiran. Dalam konteks hukum, konsep adalah ide atau pengertian abstrak yang mewakili suatu entitas hukum. Contoh konsep hukum adalah hak milik. Selanjutnya ada proposisi. Proposisi adalah pernyataan yang dapat dinilai benar atau salah. Dalam hukum, proposisi seringkali berbentuk pernyataan tentang hubungan antara konsep-konsep hukum. Contoh proposisi adalah setiap orang memiliki hak memiliki atas barang yang dia beli. Dan terakhir ada penalaran hukum. Penalaran hukum adalah proses berpikir logis. Dalam praktik hukum, ketiga elemen ini mempengaruhi pembahasan yang kuat terhadap konsep-konsep hukum, kemampuan untuk merumuskan proposisi hukum yang jelas, dan keterampilan dalam penalaran hukum yang logis. Terakhir,
ada jenis-jenis penalaran hukum dan kaitannya dengan ilmu hukum. Yang pertama ada penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah proses menarik kesimpulan khusus dari premis umum. Dan yang kedua adalah penalaran induktif. Penalaran induktif adalah proses menarik kesimpulan umum dari pengamatan khusus. Dan yang ketiga adalah penalaran analogi. Ini melibatkan pembandingan khusus yang sedang dihadapi dengan kasus serupa yang telah diputuskan sebelumnya. Penalaran hukum memainkan peran penting dalam berbagai aspek ilmu hukum. Antara lain, yang pertama, penafsiran hukum. Yang kedua, pengambilan keputusan hukum. Yang ketiga, pengembangan hukum. Yang keempat, argumentasi hukum. Dan yang terakhir, yang kelima, logika dalam ilmu hukum. Dengan demikian, penalaran hukum adalah alat penting bagi para ahli hukum dalam menjalankan tugas mereka. Pemahaman yang kuat tentang berbagai jenis penalaran hukum dan bagaimana penerapannya dalam konteks hukum sangat penting untuk praktik hukum yang efektif. Demikianlah penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.